Lalu apa yang menjadi pendorong Mitratel bukukan kinerja positif di kuartal 1 2023 dan strategi apa yang disiapkan? Saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Hendra Purnama, Direktur Investasi PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Pak Hendra, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Ana? Baik tentunya. Pertama kami mengucapkan selamat juga kepada Mitratel atas pencapaian kinerja yang konsisten. Tumbuh pada kuartal 1 di 2023, laba bersih bahkan naik 9%, EBITDA naik 16,2% dan revenue naik 9,9%. Hal ini justru berbanding terbalik dengan emiten tower lainnya yang justru laba bersihnya mengalami growth negatif. Lalu bagaimana program Mitratel sehingga di kuartal 1 bisa tetap tumbuh positif? Jadi penunjang kinerja kita yaitu yang paling signifikan adalah penyewaan tower. Nah, kita industri tower ini memang tergantung dari apa yang terjadi di telco industri, dalam hal ini mobile operator. Nah, kita sudah mensolusikan atas terjadi merger di industri mobile operator sehingga kita bisa mendapatkan kolokasi tambahan. Nah, kolokasi tambahan yang cukup signifikan di akhir tahun kemarin bisa kita eksekusi di awal tahun 2023 sehingga kolokasi revenue itu menjadi salah satu penunjang revenue di kuartal pertama 2023 ini. Baik, artinya itu adalah faktor-faktor pendorong pertumbuhan positif di kuartal 1? Betul, dan terutama kita memiliki sekitar 58% tower itu di luar Pulau Jawa. Nah, ini menjadi tower-tower atau aset yang menarik dari mobile operator lain karena mereka memang lagi meningkatkan coverage-nya di luar Pulau Jawa dan ini sangat cocok dengan aset yang kita miliki. Oleh sebab itu di samping itu juga mungkin harus ditambahkan bahwa servis kita ya yang memang cukup bagus sehingga mereka berkenan untuk menggunakan aset kita. Baik, Pak Hendra, kalau kita lihat laporan keuangan yang telah dirilis, ini Mitratel berhasil membukukan pendapatan dari segmen jaringan fiber optik sebesar 34 miliar rupiah. Apa aspek strategis dari jaringan fiber optik untuk bisnis Mitratel dan bagaimana strateginya sehingga dalam 1 tahun saja Mitratel berhasil memiliki 26.000 kilometer jaringan optik? Jadi kita nggak bisa hindari bahwa 5G itu akan merubah bisnis dari tower yang dulunya cuma kayak properti saja ya. Nah, sekarang kita harus masuk ke area penunjang lainnya dan itu tendensinya adalah digital. Salah satu komponen yang paling penting adalah fiber optik karena bahkan dengan 4G saja itu peningkatan akan bandwidth, kecepatan itu sangat drastis untuk menggunakan fiber optik. Nah, dengan permintaan yang signifikan tersebut, kita memiliki capex yang cukup signifikan untuk melakukan atau membangun fiber optik ke tower-tower. Nah, di samping itu di akhir tahun kemarin kita juga melakukan akuisisi. Jadi dari 20.000 kilometer, sekitar 6.000 kilometer itu kita juga melakukan akuisisi atas fiber optik. Baik, dan salah satu keunggulan Mitratel kalau kita lihat dari sisi kepemilikan tower, selain yang terbesar adalah lokasi tower yang sebagian besar bahkan sampai 58% ini katanya ada di luar Jawa begitu ya Pak Hendra. Dan bagaimana hal ini dianggap sebagai keunggulan dan bagaimana pertumbuhan tenansi khususnya di luar Jawa? Memang tenansi rasio kita memang sekarang masih di area 1,4, 1,5. Nah, tapi sekarang perkembangan ekonomi di Indonesia itu juga nggak cuma di Pulau Jawa, tapi sudah mulai merata, terutama dengan adanya infrastruktur. Tetapi penetrasi dari mobile operator, terutama di luar Telkomsel, itu masih cukup rendah. Sehingga mereka ada intention untuk mengimprove coverage mereka. Dan karena lokasi tower kita sudah sangat strategi di luar Pulau Jawa, mereka lebih cepat kalau mereka menaruh di tower kita dibandingkan mereka harus membangun tower baru. Nah, dengan melakukan sharing infrastructure itu buat industri lebih efisien. Efisiensinya itu bisa di atas 50%. Kalau mobile operator lebih efisien, resultnya ke customer juga dari sisi pricing akan lebih efisien juga. Jadi memang tower kita ini sekarang sangat strategis untuk dipakai untuk mobile operator di Indonesia. Baik, dan pendapatan terbesar Mitratel di kuartal 1 2023 ini masih dari segmen penyewaan tower begitu ya. Bagaimana pertumbuhan penyewa dari operator? Siapa yang pertumbuhannya paling besar dan apa alasannya? Jadi kalau dari kita 60% revenue ya di kuartal pertama itu masih dari Telkomsel, 19% itu dari Ayo dan 10% dari XL.
Oke. Sisanya adalah mungkin others dan kebanyakan dari bisnis-bisnis lain. Nah, dari kita banyak dengan Telkomsel karena Telkomsel banyak melakukan penetrasi di daerah-daerah yang tadinya belum ada signal. Nah, kita committed untuk membantu Telkomsel dan juga untuk melakukan pemerataan telekomunikasi di seluruh Indonesia. So, jadi kita nggak cuma terbesar, tapi kita juga the widest kita bilang karena kita covernya almost similar untuk seluruh Indonesia, merata. Baik, dan sesuai informasi yang dirilis, Mitratel juga akan segera memasuki bisnis Power as a Service. Yes. Apa yang dimaksud Power as a Service dan bagaimana prospeknya? Oke. Kita lihat Power as a Service ini di tahun 2026 itu mungkin marketnya sekitar 1,7 triliun rupiah. Nah, Power as a Service itu adalah kontrol di mana itu merubah yang tadinya dari tegangan tinggi menjadi tegangan DC untuk equipmentnya mobile operator, dan itu juga akan memonitor energi yang dipakai. Di samping itu yang namanya rectifier itu bisa switching ke baterai, andai kata ada pemadaman listrik dan pemutusan listrik dan lain-lainnya. Power as a Service adalah rectifier itu sendiri dan baterai. Kita masuk ke bisnis ini karena memang dari bisnis ini bisa di-share ke tenan yang lain. So, jadi satu rectifier bisa digunakan oleh lebih dari satu tenan. Baterai juga sama. Satu baterai, satu set yang sama bisa dipakai oleh mungkin 2 atau 3 mobile operator. Jadi kita melihatnya ini adalah potensi bisnis yang bagus, tapi di samping itu ini sangat dibutuhkan oleh mobile operator. So, jadi kita menjadi one-stop solution, kita menjadi digital infraco company. Salah satu produk atau service yang bisa kita berikan adalah Power as a Service. Artinya bisnis Mitratel sekarang tidak hanya dari segmen tower saja, tetapi juga sudah merambah ke jaringan optik power dan juga project solution. Yes, begitu ya Pak Hendra? betul. Inikah yang disebut Mitratel sebagai digital infrastructure company dan bagaimana strategi Mitratel untuk bisa mewujudkannya? Okay. So, jadi kalau digital itu tidak cuma dari sisi produknya saja. Tadi produk yang disebutkan itu sudah akurat, ditambah lagi nanti ke depannya mungkin ada edge computing dan IoT device lainnya. Tapi secara internal, Mitratel juga untuk keperluan operasi, keperluan pemantauan dari aset-aset kita itu sudah dilakukan secara digital. Dari sisi number of employee, kita mungkin salah satu yang terendah karena memiliki efisien yang tinggi karena kita menggunakan digitalisasi dalam proses kerja kita. Di samping itu, monitor atau maintenance atau operasi dari tower, 10.000 tower, 20.000 tower, itu sangat berbeda. Apalagi sekarang kita udah 36.000 tower. Sehingga teknologi digitalisasi itu sangat penting. So, jadi kita akan evolve dari yang tadi hanya tower konservatif seperti property company menjadi digital infraco, dan kita menyediakan capex yang cukup signifikan untuk bisa mensupport ke area situ. Baik.